Bagaimana cara membayar fidyah? Fidyah adalah sejumlah makanan pokok yang harus dibayarkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa atau bagi wanita yang hamil menyusui yang khawatir akan anaknya, sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan sebelumnya. Di dalam ayat disebutkan wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata fidyah ditentukan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena memang sudah sangat tua sehingga tidak mampu berpuasa, orang yang sakit menahun terus-menerus tidak mungkin berpuasa, atau orang yang membutuhkan obat terus-menerus, konsumsi terus sehingga tidak mungkin berpuasa sampai waktu yang tidak ditentukan. Sehingga orang tersebut diharuskan membayar fidyah tanpa berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mungkin juga untuk mengganti di bulan lain karena memang tidak mampu berpuasa. Lantas jumlahnya berapa? Besarannya berapa? Para ulama menjelaskan bahwa besarannya adalah 1 mud. Itu ukurannya seperti ini, tangan orang Arab tentunya ya, 1 mud seperti ini. Nah, kalau zakat fitrah itu ada 4 mud. Berarti kalau fidyah berarti seperempat dari zakat fitrah, 1 mud. Kalau kita konversikan berarti sekitar 7,5 ons, mendekati 1 kilo, 1 kilo bahan makanan pokok. Lantas bagaimana cara membayarkannya? Cara membayarkannya adalah setelah selesai hari yang ditinggalkannya. Misalnya hari ini dia tidak berpuasa, maka setelah itu atau hari itu dia membayarkan fidyahnya. Atau boleh juga diakumulasi. Misalnya dalam 1 hari, besok berapa, sampai pada terakhir kemudian diakumulasi berapa dia meninggalkannya. Kalau bagi perempuan misalnya berapa hari, maka kemudian dihitung, maka setiap harinya adalah 1 mud dibayarkan ta'amu miskin, diberikan untuk orang-orang miskin. Nah, itu adalah tata caranya. Tidak boleh dalam membayar fidyah itu di-DP-kan atau didahulukan, tidak boleh. Misalnya tadi ada orang yang memang dia nggak mampu, ini saya bayar fidyah aja, nah ini saya bayar untuk semuanya, tidak boleh. Karena apa? Harus ada sebabnya kenapa dia berfidyah. Sebabnya tidak berpuasa, berarti dia tidak berpuasa dulu baru kemudian dibayarkan fidyahnya. Atau tadi tidak berpuasa terus-menerus selama beberapa hari, diakumulasikan, baru dibayarkan dalam setiap harinya 1 mud. Dibayarkan untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Boleh diberikan untuk 1 orang miskin jika memang tidak ditemukan ya. Oh, ini jadi misalnya kita meninggalkan 1 bulan kita akumulasi untuk 1 orang miskin. Boleh, tidak boleh. Atau untuk misalnya 30 orang miskin. Nah, apakah penyajiannya dalam bentuk mentah atau matang? Nah, tidak ada halangan baik mentah ataupun matang. Matang juga boleh, mentah juga boleh. Tetapi di dalam fikih-fikih justru malah yang ditemukan adalah dalam wujud mentah sehingga mudah, gitu kan? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi orang miskin. Lebih-lebih kalau kita akumulasikan ya, akumulasikan tadi kita bayar untuk 1 orang miskin tadi. Kalau kita berikan dalam bentuk matang otomatis mubadzir, sehingga boleh ya, digunakan atau dibayarkan dalam bentuk mentah tadi. Beras misalnya 1 kilo atau 7 on tadi, amannya 1 kilo.